Satria nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya yang saya ini nggak bisa didiemin mukanya. Tapi kita percepat saja. Ya, kita akan laporkan seseorang yang inisialnya G. Langkah tegas diambil musisi Ahmad Dhani demi melindungi sang putri Safea Ahmad. Merasa anaknya menjadi korban perundungan di media sosial, pentolan Dewa 19 itu resmi melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis 10 Juli 2025. Tak hanya itu pula, Dhani juga sebelumnya menyambangi KPAI guna menyampaikan aduan atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, psikolog Lita Gading terlihat mengomentari soal Safea, putri Ahmad Dhani dan Mulan yang meluapkan amarahnya kepada netizen dan menegaskan bahwa sang ibunda bukanlah pelakor. Dalam video tersebut, Lita memberikan nasihat untuk Safea agar tidak ikut-ikutan dalam arus konflik orang tuanya. Ia bahkan menyarankan putri semata wayang Dhani itu untuk sekolah di luar negeri guna menghindari perundungan terkait masa lalu orang tuanya. Menurut Ahmad Dhani dan tim kuasa hukumnya, akun yang dilaporkan tersebut dianggap menyebarkan konten bermuatan provokatif bahkan menampilkan nama dan foto sang anak. Dhani menilai tindakan itu bukan sekedar melanggar etika, namun sudah masuk ke ranah pidana karena mengeksploitasi anak di bawah umur dan berpotensi merusak kondisi psikolog sang putri. Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Nah, dia itu Safea, anaknya Wulan Jamila dengan Ahmad Dhani, guys. Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetap pasti kasian dong, karena ini adalah dia beban mental sampai kapanpun karena ulah dari kedua orang tuanya. Nah, walaupun katanya ibunya bukan pelakor, katanya gitu ya, namun sudah stigma orang bahwa hal itu sudah tertanam di dalam diri Mulan. Nah, kasihan kan? Lalu jejak digital juga nggak bisa dihapus, guys. Makanya sekarang ini kan banyak banget tuh video-video lama bermunculan lagi, bener nggak? Dengan statementnya Al pada saat diwawancara, bagaimana dia perihnya mengenai pertengkaran dan perselingkuhan orang tuanya waktu itu gitu ya, sampai akhirnya katanya yang Bunda Maya tidak dibolehkan datang ke rumah, yang akhirnya pada saat Al ulang tahun dia harus manjat pagar dan sebagainya. Aduh guys, itu jejak digital, itu memang serem banget gitu ya. Makanya kita nih sebagai manusia harus baik-baik dan jangan menorehkan apapun di dalam sosial media, karena ini adalah bagian dari pekerjaan juga loh guys. Pada saat nanti kamu tertoreh di dalam sosial media yang hal yang jelek-jelek, maka ini menjadi track record negatif pada saat penerimaan pekerjaan guys. Nah seperti saya nih, kalau rekrutmen orang, saya lihat dulu nih jejak digitalnya nih, saya lihat dulu nih media sosialnya nih. Nah jadi hati-hati, kalau kamu mau berbuat jahat sama orang, berpikirlah dahulu. Oke, jangan sampai sosial media kita malah justru akan memperburuk hidup kamu, karena kamu nggak bisa bekerja. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu melihat track record kamu secara kepribadiannya. Jadi kepribadiannya bukan cuma lihat secara umum, secara kasat mata, namun dia melihat bagaimana di balik layar kantor gitu loh. Jadi di balik layar perusahaan gitu, kamu itu ngapain aja gitu loh. Kamu tuh berbuat apa? Kamu tuh melakukan apa? Nah kayak gitu-gitu loh guys. Itu sebagai penilaian guys sekarang ini. Karena sekarang ini sudah menjadi era globalisasi dan digitalisasi. Maka siapapun langkahnya dari orang yang meng-hire nih ke perusahaan, itu akan jadi penilaian. Oke guys, jadi untuk Safea kembali lagi ya, kamu sekarang harus berpikir positif aja. Karena bagaimanapun buruknya orang tua kamu adalah
orang tuamu. Jadi tidak bisa kamu melihat dari pandangan orang lain gitu loh. Walaupun misalkan kamu merasa bahwa kamu kan udah pinter dong, udah gede dong, jejak digital kan pasti kamu juga bisa melihat dan membaca. Itu udah pasti. Jadi tinggal memilih bagaimana mindset kamu yang ada di dalam diri kamu. Oleh karena itu, lebih baik kalau saran saya, ya sudah, sekolah di luar negeri dan tinggal di luar negeri supaya perkembangan jiwa kamu mungkin tidak akan dihujat oleh orang-orang yang ada di Indonesia seperti itu. Karena bagaimanapun juga baiknya kamu tetap akan terbawa dengan siapa dia gitu loh. Siapa orang tuanya. Nah, seperti itu. Itulah orang Indonesia. Karena culture orang Indonesia masih tetap dia melihat bibit bebet bobot. Seperti itu guys. Oke, Safea, mudah-mudahan kamu tetap tegar ya. Walaupun kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang mungkin tidak beruntung dalam hal ini, namun bagaimanapun mereka adalah kedua orang tua kamu. Pade gimana Pade? Siapa Pade? Pade hari ini agendanya ke Polda mungkin ada apa Pade? Ya Pade. Sebentar, aduh. Tapi kita percepat saja. Kita akan laporkan seseorang yang inisialnya G. Kita akan laporkan laporan pidana ini karena setelah kita kaji, baik itu dari unsur Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga ITE, transaksi elektronik, dapat diduga memenuhi unsur. Jadi hari ini nanti mungkin lengkapnya akan kita sampaikan setelah kita melakukan proses pelaporan di dalam. Dari kalangan apa Pak? Banyak sekali yang dibawa. Ya. Hal itu dalam rangka mendampingi sekaligus memberikan KTP-nya nanti salah satu saksi, ya, gitu. Jadi bersiap nanti misalnya hanya dia bersiap memberikan identitasnya dan mendampingi abdannya. Selain dilaporkan ada akun lain yang dilaporkan hari ini di manajemen pada pertimbangannya sendiri apa Pak? Udah nggak sabar ya. Pade ada akun bawa apa Pade? Ada berapa akun Pade yang dilaporin? Nanti nunggu datang langsung Cikuk. Ada berapa yang dilaporkan? Ada berapa yang dilaporkan Pade selain LG? Copot. Namun di tengah sorotan laporan polisi, Lita Gading justru terlihat santai, bahkan seolah tak terusik. Melalui akun TikTok miliknya, Lita justru memamerkan konten bersama anak-anak Ahmad Dhani, yakni El Rumi dan Dul Zailani. Ia berbincang soal pentingnya kesehatan mental dan memuji kedewasaan dua anak muda tersebut, tanpa menyebut konflik yang tengah bergulir. Bahkan menyebut bahwa justru anak-anak Dhani lah yang lebih paham tentang pentingnya kesehatan mental. Respon ini pun menunjukkan bahwa Lita Gading tampak tenang karena yakin tak bersalah. Di sisi lain nih guys, Ahmad Dhani menegaskan bahwa laporan polisi yang dibuatnya bukan hanya soal anaknya, tapi demi perlindungan seluruh anak Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa tidak akan membuka ruang mediasi apalagi permintaan maaf kepada seseorang yang mengaku sebagai psikolog namun dianggap menyebarkan konten yang melanggar hak anak. Lantas, akankah laporan Ahmad Dhani berujung pada konsekuensi pidana bagi pihak yang dilaporkan? Atau justru ini akan menambah drama baru dalam kehidupan sang musisi yang serba kontroversi itu? Dia nggak ngomong, begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya saya ini nggak bisa dibilang. Ade, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu Enggak ada. Minta maaf juga nggak ada Pak? Ada, kita langsung lapor ke usah ya. Yang memang ini adalah pelanggaran hukum. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Reaksi kakak ini? Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh, tapi ya ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah
ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Kepada anak supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu.